Shalom bagi kita semua, kita kembali lagi berjumpa dalam Firman Menyapa Kamis 13 November 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jemaat yang terkasih, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan perjanjian, atau sering disebut dalam teologi covenant relationship. Artinya hubungan bagaimana kita di dalam kesetiaan yang terus-menerus dalam perjanjian itu. Dan perjanjian yang telah Allah nyatakan, inisiatif dari Allah kepada umatnya, adalah perjanjian yang kudus. Perjanjian seperti seorang dokter yang mengucapkan janji Hipokrates, atau seperti suami istri yang mengucapkan janji untuk saling setia. Itulah menjadi gambaran juga hubungan perjanjian antara kita dengan umat Allah dengan kita. Bagaimana kita mau untuk setia. Dari pihak Allah, kita memang tidak ragu. Sekali Allah berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dan inilah yang mau diingatkan Musa kepada bangsanya. Ingatlah akan perjanjian yang telah Allah lakukan kepada kita melalui 2 loh batu, 10 hukum Taurat, Dekalog. Artinya bagaimana umatnya hidup dalam perjanjian itu. Umatnya selalu melakukan apa yang menjadi hukum-hukum itu. Dengan kata lain, mereka tidak melupakan perjanjian itu. Kenapa? Karena melalui perjanjian itulah mereka telah menjadi umat Allah, dan Allah mau untuk senantiasa menjadi Allahnya bangsa itu. Dan mari, betapa indahnya itu. Allah yang Maha Kudus berinisiatif mau menyatakan perjanjiannya dengan kita, umatnya. Maka apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kalau Allah sudah berjanji Dia akan terus menjadi Allah kita, lalu mengapa kita harus takut? Mengapa harus bimbang? Sekali Allah berjanji akan terus menjadi Allah kita, maka sampai kapanpun dan bagaimanapun yang kita hadapi, Dia berkenan untuk menjadi Allah kita. Namun kita tahu perjanjian itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak bisa terjadi jika hanya sepihak. Dan ini juga yang menjadi peringatan juga bagi kita. Satu pihak tadi Allah pasti akan setia. Tapi kita harus jujur, seringkali di pihak kita sering ingkar dengan perjanjian itu. Padahal perjanjian itu batal kalau hanya sepihak. Tapi terpujilah Tuhan. Dia terus-menerus mengingat. Dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Tapi mari kita juga mau untuk setia akan janji kepada Allah. Karena sama yang Allah tawarkan kepada kita adalah kesetiaannya. Maka tidak salah kita pun juga mau untuk setia kepadanya. Tuhan memang tidak memberikan yang lainnya.
tetapi Tuhan memberikan satu kepastian bahwa Dia Allah yang setia. Dan umat Allah juga diajak untuk terus-menerus mengingat akan perjanjian, bagaimana kita hidup dalam perjanjian itu. Kita setia akan janji kita kepada Allah. Covenant, hidup dalam perjanjian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan mau menyatakan janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah yang setia, Allah yang dapat dipercaya, karena Allah yang tidak pernah ingkar dengan janji. Seringkali kami yang tidak setia, kami yang melanggar perjanjian. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami betapa berbahagianya kami memiliki Allah yang mau terus di janjinya. Tapi Tuhan, tolong kami juga melalui Roh Kudus-Mu untuk hidup secara setia dalam hubungan perjanjian. Kami mau hidup dalam kehendak-Mu. Maka Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Allah yang Maha Kuasa itu mau menjadi Allah kami. Dan bantu kami menjadi umat-Mu yang baik. Saat ini kami datang memohon kepada gereja-Mu dimanapun berada. Tuhan, biarlah melalui gereja kehadiran Tuhan boleh kami rasakan. Setiap pelayanan, setiap kegiatan mendekatkan umat-Mu untuk setia kepada-Mu, untuk mengandalkan Engkau. Kehadiran gereja-Mu boleh memberikan sukacita, damai sejahtera, di mana menjadi wakil Tuhan, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu berkenan menjadi Allah kami. Tak lupa Tuhan, kami berdoa bagi para halado ataupun majelis. Engkau yang melayakkan, memberikan kerendahan hati di dalam menjalankan seluruh pelayanan. Sehingga pelayanan yang dilakukan adalah untuk puji-pujian kemuliaan bagi nama Tuhan, menguatkan iman jemaat-Mu. Dan Tuhan membimbing di dalam segala keterbatasan kami. Tuhan memperlengkapi dan menyempurnakan. Melalui kegiatan firman menyapa ini juga menjadi saluran berkat, menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu. Allah yang setia berkenan menjadi Allah kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Indikasi setia adalah bisa dipercaya. Allah kita adalah Allah yang setia. Maka Allah yang menjadi andalan kehidupan kita. Shalom.